Dikerahkan di Belarusia untuk takuti Ukraina, inilah pasukan elit Rusia Spetsnaz miliki kemampuan mengerikan ini namun diragukan Barat. Kepala intelijen Barat khawatir Rusia dapat menyerang Ukraina di berbagai tempat untuk memisahkan Kiev dari unit-unit tempur terbaik negara itu dan merebut ibu kota. Pasukan paling terlatih dan paling lengkap di Ukraina berada di timur negara itu. Anggota NATO khawatir pasukan Rusia akan menyerang Kiev dari utara sambil menyerang target dari timur dalam invasi berganda. Dan ukuran kekuatan di Belarusia yang mencakup 30.000 pasukan tempur, unit pasukan khusus elit Spetsnaz, jet tempur Su-35, dan sistem pertahanan rudal S-400, membuat pejabat Barat khawatir ibu kota Ukraina akan diserang dalam beberapa hari setelah invasi dimulai, melansir Daily Express pada Selasa. Pasukan di Belarusia telah diamati bergerak lebih dekat ke perbatasan dengan Ukraina, memicu kekhawatiran bahwa mereka sedang mempersiapkan operasi militer besar-besaran. Berbicara mengenai unit pasukan khusus elit Spetsnaz, itu dibentuk pada awal 1950-an. Untuk menjadi pasukan khusus Rusia, Spetsnaz perlu latihan keras dan memiliki mental baja. Salah satunya, mereka bisa melempar kapak sembari melompat terbalik, di mana kepala berada di bawah. Tak heran dengan latihan keras inilah pasukan Spetsnaz menjadi pejuang-pejuang yang tangguh dan memiliki kemampuan diakui dunia. Tugas pasukan Spetsnaz, khususnya di medan perang, yakni masuk ke wilayah musuh, kemudian melakukan penyerangan. Tak jarang harus melakukan pembunuhan terhadap tokoh penting musuh mereka. Berbeda dengan pasukan elit lainnya, Spetsnaz berada di bawah Departemen Pertahanan dan KGB, Badan Intelijen Rusia. Begitu pula dengan tugasnya, Spetsnaz lebih banyak melakukan operasi rahasia. Misalnya, memainkan peran penting dalam pembunuhan Hafizullah Amin sewaktu istana kepresidenan diserang serta pendudukan Bandara Kabul, Afghanistan, Desember 1979. Hafizullah Amin adalah presiden kedua Afghanistan selama periode komunis Republik Demokratis Afghanistan. Proses terbentuknya pasukan khusus Rusia ini memang berbeda dengan pasukan khusus lainnya. Pasukan ini berakar dari kemiliteran dan keamanan nasional. Pada bagian kemiliteran itu pun anggota Spetsnaz terbagi dari satuan intelijen dan tempur. Jadi tidak heran jika kiprah Spetsnaz banyak yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri. Misalnya pada 1927 mereka menumpas gerakan muslim di Asia Tengah. Tapi dengan menurunnya pemberontakan dalam negeri, sejak 1930-an Spetsnaz mulai berkonsentrasi terhadap musuh-musuh Soviet di luar negeri. Selain kehebatannya, nama Spetsnaz melambung lantaran jumlah anggotanya yang besar dan minimnya informasi tentangnya. Bahkan ada yang menyebut Spetsnaz mempunyai satuan VIP yang tugasnya membunuh tokoh-tokoh politik dan militer musuh. Tapi beberapa pengamat Barat justru meragukan keefektifan kerja pasukan khusus ini. Jika mereka bekerja secara efektif, Soviet tak memerlukan pasukan khusus sebesar itu. Lepas dari itu, dari beberapa sumber disebutkan bahwa pasukan khusus ini banyak melatih pasukan-pasukan khusus di berbagai belahan dunia, seperti Garda Republik di Suriah yang saat ini sedang digempur oleh rudal-rudal Amerika. Ratusan ribu pasukan Rusia yang sudah siap perang berada di perbatasan Ukraina akhir pekan lalu. Mobilisasi militer Rusia di 3 lokasi perbatasan Ukraina memunculkan spekulasi invasi segera terjadi dapat dilakukan kapan saja dalam waktu sangat cepat. Invasi Rusia atas Ukraina diyakini bakal segera terjadi meski Barat telah mengeluarkan berbagai ancaman. Sejauh ini dialog dan negosiasi yang digelar untuk meredam konflik kedua negara terus menemui jalan buntu. Namun Rusia rupanya tidak mempedulikan sanksi dari Barat jika menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Rusia untuk Swedia, Viktor Tatarinstev, kepada sebuah surat kabar Swedia, Aftonbladet. "Maafkan bahasa saya, tapi kami tidak peduli dengan semua sanksi mereka," kata Tatarinstev kepada Aftonbladet dalam sebuah wawancara. Menurut dia, Rusia telah menerima begitu banyak sanksi dan justru memberikan efek positif pada perekonomian dan pertanian Moskow, sebagaimana dilansir AFP pada Minggu 13 Februari 2022. "Kami lebih mandiri dan mampu meningkatkan ekspor kami. Kami tidak punya keju Italia atau Swiss, tetapi kami belajar membuat keju Rusia yang sama baiknya dengan resep Italia dan Swiss. Sanksi baru tidak ada yang positif, tetapi tidak seburuk yang dibuat Barat," ucap Tatarinstev. Ia juga menuding bahwa Barat tidak memahami mentalitas Rusia. "Semakin kuat Barat menekan Rusia, semakin kuat respon Rusia," ujarnya. Komentar diplomat itu muncul saat Barat khawatir Moskow mempersiapkan invasi ke Ukraina.
Sejauh ini, Rusia dilaporkan telah mengepung Ukraina di dekat perbatasan dengan lebih dari 100.000 tentara. Washington telah memperingatkan bahwa invasi habis-habisan dari Rusia ke Ukraina dapat dimulai kapan saja. Namun di sisi lain, Tatarintsev bersikeras bahwa Moskow berusaha menghindari perang. Itu adalah keinginan paling tulus dari kepemimpinan politik kami menghindari perang. Hal terakhir yang diinginkan orang di Rusia adalah perang, ucap Tatarintsev. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengeluarkan peringatan pada Minggu bahwa peningkatan kekuatan militer Rusia di sekitar Ukraina telah mencapai titik bahwa invasi dapat terjadi kapan saja saat ini. Kepada CNN State of the Union, Sullivan mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengamati percepatan peningkatan kekuatan militer Rusia dalam 10 hari terakhir yang menunjukkan militer dapat meluncurkan tindakan sangat-sangat cepat. Kami tidak dapat memprediksi dengan tepat harinya, tetapi kami dapat mengatakan bahwa kita sudah dekat saat ini. Invasi dapat terjadi, aksi militer besar dapat dimulai oleh Rusia di Ukraina kapan saja. Sekarang, itu termasuk minggu depan sebelum Olimpiade, tuturnya, seperti dilansir dari UP. Menurut dia, serangan kemungkinan akan dimulai dengan rudal dan bom yang signifikan yang dapat membunuh warga sipil. Itulah sebabnya Amerika Serikat telah mendesak orang Amerika untuk meninggalkan negara itu di saat pilihan transportasi komersial masih bersedia. Di saat pilihan transportasi komersial masih tersedia. Itu tidak pernah setepat yang diinginkan militer-militer manapun, kami bahkan tidak tahu seberapa tepat militer Rusia menginginkan mereka. Ujarnya tentang serangan rudal dan bom. Warga sipil yang tidak bersalah dapat terbunuh, tak peduli kebangsaan mereka, kemudian akan diikuti oleh serangan pasukan darat yang bergerak melintasi perbatasan Ukraina. Sekali lagi, warga sipil yang tidak bersalah dapat terjebak dalam baku tembak atau terjebak di tempat-tempat yang tidak dapat mereka pindahkan, tukasnya. Selain itu, Sullivan menegaskan kembali kemungkinan bahwa Rusia dapat menggunakan operasi terselubung sebagai dalih untuk melancarkan invasi. Dia menambahkan pihaknya memiliki sekutu NATO di lapangan dan mengatakan hal yang sama karena mereka telah dapat meninjau intelijen itu, menilai kredibilitasnya dan mencapai kesimpulan yang sama yang telah kami capai. Jadi, saya pikir dunia harus siap untuk Rusia melakukan dalih dan kemudian meluncurkan aksi militer potensial, tandasnya. Sullivan menyatakan Amerika Serikat telah mengupayakan transparansi seputar situasi untuk memastikan bahwa Rusia tidak diberikan kesempatan untuk memunculkan sesuatu di Ukraina atau dunia. Kami akan memastikan bahwa kami memberikan kepada dunia apa yang kami lihat, informasi itu seluas mungkin. Itulah yang telah kami lakukan, itu yang akan terus kami lakukan, jelasnya. Surat kabar Washington Post melaporkan bahwa evaluasi atas intelijen baru dan bukti di lapangan yang dirilis Jumat menunjukkan bahwa Rusia sepenuhnya siap untuk melancarkan serangan dengan 130.000 tentara dan persenjataan utama di sekitar Ukraina di 3 sisi. Rusia juga telah melakukan latihan militer di Rusia Selatan, Laut Hitam, dan Belarusia yang berbatasan dengan Ukraina di utara.